Puji Tuhan, shalom. Saya kenan percaya hari ini adalah hari yang terindah, amin. Hari yang diberkati Tuhan. Hari yang dimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Sebab itu mari kita buka hati kita, hidup kita supaya benar-benar rasakan hadiratnya. Sehingga perjumpaan pribadi kita akan alami. Sama-sama kita tundukkan kepala. Saat teduh di hadapan Dia. Dia Allah yang maha hadir, Yehova sama. Dia ada di tempat ini. Sebab itu sebelum kita menaikkan doa, sebelum kita melayani, mari terlebih dahulu siapapun yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, yang hendak menghadap Tuhan, kita akan mengaku dosa kita, memohon pengampunan dan perkenanannya. Mari setiap pribadi kita menghampiri Dia. Haleluya. Sucikanku sebab Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Ampuni Tuhan kami semuanya, Tuhan. Ampuni aku di dalam dosa-dosaku tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Berkenanlah menguduskan dan menyucikannya. Haleluya. Terima kasih buat hari ini yang masih Engkau beri bagi kami. Baik yang ada di rumah kemuliaan-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih buat hari ini. Karena kami tahu tidak akan terulang lagi hari yang terindah yang Tuhan tetapkan bagi kami. Di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan melalui kehidupan kami dan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami katakan Bapa, terima kasih. Sepanjang hidup kami sampai hari ini kami percaya semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Berkenanlah mengampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami, menguduskan kami, menyucikan kami supaya kami dilayakkan, diperkenankan untuk datang kepadamu, ya Allah yang maha kudus. Izinkan kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan kasih-Mu. Berkenanlah atas ibadah kami, atas persembahan tubuh kami, atas persembahan harta kami, persembahan puji-pujian kami, persembahan mainan musik kami, tarian kami, bahkan Tuhan apa yang kami bawa pagi ini biar menjadi korban yang berbau harum di hadapan Engkau. Bapa, kuduskan kami supaya benar-benar persembahan kami adalah persembahan yang kudus, yang layak di hadapan-Mu. Kami berdiri sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebab itu dengan penuh keberanian kami akan melayani Engkau, Allah yang maha hidup. Kami percaya firman-Mu telah Engkau sampaikan bagi hamba-Mu yang sebentar juga akan kami dengar. Biar telinga kami bukan hanya mendengar, tetapi dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hati, kami menerimanya, merenungkannya, dan melakukannya. Kami mau berbuah dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab itu tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu supaya benar-benar kebenaran firman itu Engkau mengurapinya. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat yang sudah ada dalam ruangan, yang dalam perjalanan, baik berjalan kaki, berkendara, kami percaya ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami percaya yang tengah dalam kebimbangan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah mereka sehingga mereka benar-benar bertemu dengan Engkau. Kami mengangkat tangan memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai memimpin kami. Baik Bapak Rupin Adi, baik Bapak Sudi Dharma, Papa Gembala, kami percaya mereka adalah orang-orang pilihan-Mu yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi gembala bagi kami. Berkati mereka Tuhan, baik berkat rohani, jasmani, materi, apapun yang mereka tengah pergumulkan, Tuhan tolong dan Engkau memberkati. Bahkan kami juga mengangkat tangan kami bagi pemimpin bangsa ini.
Bapak Jokowi bersama Pak Amin, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu sampai di jajaran daerah-daerah, provinsi-provinsi, sampai ke desa-desa. Kami mengangkat tangan, kami memberkati pemimpin-pemimpin kami yang adalah wakil dan utusan-Mu. Kami memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Sabang Merauke Meanga sampai Pelorote dilawat oleh Tuhan. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya kami katakan Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Misionaris yang sedang melakukan perjalanan mereka menyampaikan Injil berita kesukaan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, kami percaya memiliki Allah yang hidup, dimiliki Allah yang hidup, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dengan penuh kebanggaan kami akan melayani Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita percaya di tempat ini Allah yang Maha Kudus hadir. Dia mencari setiap hati, setiap jiwa yang membutuhkannya. Dia mencari domba-dombanya, 1 dibanding 99 yang tidak membutuhkan pertobatan. Dia mencari saudara dan saya, dan dia ingin memberkati saudara dan saya. Mari katakan, Tuhan, ini kami mengasihi Engkau, Allah yang hidup. Tuhan Yesus selalu ada, Engkau di tempat ini. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus dengan segenap hati dari kedalaman hati katakan, Engkau selalu ada ya Tuhan bagiku. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling ku cinta, love you. I love you, I love you, I love you more and more. Segenap hati, jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna, bukan rancangan celaka. Tuhan Yesus paling, I love you. Dengarkan nyanyian cinta kami Tuhan. Dengarkan kerinduan kami bagi Engkau, Allah yang hidup.
Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan di hadapannya. I love you. I love you more and more. I love you. I love you. I love you more and more. I love you more and more. I love you more and
mengasihi Engkau. Segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Dan kami percaya semua hanya karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sebab itu izinkan kami bersorak-sorai bagi Engkau, memuji meninggikan Engkau sebagai tanda ucapan syukur kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Lihat sebelah kanan kiri saudara, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kasih salam kanan kiri saudara, katakan engkau diberkati, wajahmu penuh dengan kemuliaan. Hari ini kita akan nyanyikan glory, glory, haleluya. Sebab kita tahu kemenangan sudah diberikan bagi kehidupan kita. Kami datang di hadapan-Mu tidak dengan tangan hamba, tetapi kami membawa korban pujian kami bagi Engkau. Bersukacita karena Tuhan. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we
Dia pujian dan kemuliaan, amin. Karena kita percaya hari ini adalah hari yang terbaik. Katakan, hari ini adalah hari yang terbaik. 2, 3. Hari ini adalah hari karena siapa? Karena Yesus kita yang memberikan hari yang terbaik, amin. Hari terbaik karena kita percaya kita berjalan bersama dengan Dia, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku berjalan, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ada amin, saudara tetap memikul salib, amin. Semua hari yang terindah dijadikan oleh Tuhan. Lah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan. Lagi katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku berjalan, Kau kuatku, teguh. Lebih lagi
jamur tangan, amin. Sebab itu pikulah kuk, katakan pikulah salib setiap hari. Sebab tanpa semuanya itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita percaya hitam putih kehidupan kita Tuhan punya rencana, amin. Sebab setiap hari kita katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Sekali lagi toleh kanan kiri saudara, ada hal istimewa yang Tuhan rancangan atas mereka. Sebab engkau disayang Tuhan. Katakan ke sebelahmu, engkau disayang Tuhan, amin. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan tetap cinta. Haleluya. Kami bangga Engkau Yesus Tuhan. Sama-sama katakan hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan.
layak dikasih Tuhan. Boleh angkat tangannya. Apapun yang terjadi kita percaya, asalkan kita tetap melekat pada pokok anggur, kita tidak akan tergoyahkan. Katakan kepada persoalan, katakan kepada badai, datang, sebab aku mengenal siapa yang memegang tanganku. Ujian boleh datang, tetapi kita akan katakan, Tuhan, dari mulutku akan kunyanyikan haleluya. Aku akan tetap bersyukur sebab Engkau di pihakku. Ujilah kami, dapati hati kami, hati yang mengasihi Engkau. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku,
kami bersyukur buat pagi ini. Engkau layak menerima pujian. Hosana bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pagi ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat itu terjadi, kelepasan itu terjadi, dan pemulihan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Urapi dan berkati firman-Mu, suara-Mu dan hamba-Mu, agar pagi ini benar-benar firman itu datang dari pribadi-Mu, memberikan pencerahan bagi kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang benar, agar kami mengambil tindakan dan sikap yang benar juga di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau di hari yang ke-17 bulan September 2023, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama menikmati hidup. Lebih daripada itu, kita bersyukur kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat yang diselamatkan, dan tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan, kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, tanggal 20 Agustus kemarin saya sampaikan satu tema, yaitu pertahankan kemenangan. Ada dua hal yang saya sudah bagikan kepada saudara, bagaimana supaya saya dan saudara itu bisa mempertahankan kemenangan. Korintus mengatakan bahwa kemenangan itu yang berikan adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengalami kemenangan. Kemenangan itu adalah anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita harus jaga. Paling tidak kita pertahankan, dan kalau bisa kita tingkatkan itu. Yang pertama saya sampaikan, poin yang pertama yaitu berdiri teguh. Artinya kita akan jadi orang Kristen yang terus berkemenangan saat kita terus bergantung sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kemenangan itu tergantung dari bagaimana sikap kita, penilaian kita terhadap Tuhan. Jadi bukan karena kita setia ibadah, kita setia melayani, tetapi kemenangan itu terjadi pada saat kita memiliki sebuah sikap. Kita berdiri teguh tanpa melihat kanan kiri, tetapi kita terus memandang kepada pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang sudah saya bagikan kepada saudara, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Artinya di atas semua, sekali lagi saya ulangi, di atas semua yang ada melekat pada diri kita, itu kebenaran itu harus menjadi yang utama. Yang percaya katakan amin. Kebenaran itu harus ada di atas segala-galanya. Inilah beberapa hal yang akan membuat saya dan saudara menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan terus mempertahankan kemenangan itu. Kita akan buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari saya minta tolong salah seorang untuk membacakan ayat tersebut. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mari yang percaya katakan amin. Jaminan dari Alkitab yang diangkat oleh Rasul Paulus kepada jemaat
surat pertama kepada jemaat yang ada di Korintus, dengan gamblang dan jelas Paulus katakan bahwa bersyukur kepada Yesus Kristus karena Dia telah memberikan kepada kita kemenangan. Sekali saya ulangi lagi, saya tekankan tentang bab ini, bahwa kemenangan kita bisa menang hanya karena Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus berdiri teguh apapun yang terjadi, mau apapun saja yang terjadi dalam hidup kita harus berdiri teguh. Dan yang kedua, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Tema kita masih sama, yaitu pertahankan kemenangan. Bagaimana caranya? Kita masuk pada poin yang ketiga. Kita akan buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 14. Mari Emma tolong bacakan ayat tersebut. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Iya. Poin yang ketiga yang akan saya bagikan kepada saudara, itu jelas banget dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Poin yang ketiga, agar kita bisa mempertahankan kebenaran itu, yaitu kita harus memakai yang namanya baju sirah tetapi ditambah dengan keadilan. Saya renungkan dari kemarin sampai tadi malam, saya coba buka buku-buku referensi dan saya ingin berikan yang terbaik kepada saudara, dan saya menemukan sebuah kebenaran di situ. Kenapa banyak orang tidak bisa mempertahankan kemenangan itu? Hal yang paling utama, karena mereka tidak memiliki yang namanya baju sirah. Bapak Ibu tahu apa itu baju sirah? Kalau saudara lihat kalau sekarang itu kayaknya tidak ada yang namanya baju sirah. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, saudara coba lihat, buka dan ketik baju sirah. Itu dari leher sampai ke bawah, itu dari bahan yang tahan waktu zaman dulu belum ada yang namanya peluru, itu panah dan tombak. Itu terbuat dari bahan yang anti terhadap panah dan tombak. Berarti fungsi dari baju sirah itu berbicara tentang apa, saudara? Sesuatu yang menahan serangan yang dilontarkan oleh kuasa kegelapan, lingkungan, hawa nafsu kita, itu akan tidak bisa masuk karena kita memiliki yang namanya memakai baju sirah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Dua hal ini ada satu mata rantai yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa dipisahkan. Ya wes, aku tak pakai baju sirah saja, kan bisa terlindungi. Saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita hanya memiliki satu bagian baju sirah, maka keadilan itu terpisahkan dan saya dan saudara masih bisa ditembus oleh senjata dari lawan. Yang percaya katakan amin. Tapi baju sirah ditambahkan dengan keadilan. Paulus tidak main-main dalam tulisannya ini, dia mendapatkan ilham dari Tuhan. Dan dia katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, oke, kamu memiliki baju sirah, pertahananmu bagus. Tetapi kalau tidak ada keadilan, maka sama saja kamu tidak memiliki kekuatan. Oke, sekarang saya mau bawa saudara untuk kita melihat keadilan itu berbicara tentang apa. Ya. Saudara, biar saudara dengar pada saat pagi hari ini, ibadah saja enggak cukup, amin. Melayani saja enggak cukup. Berkorban sampai kapanpun, sebesar apapun tidak cukup. Kemarin saya ketemu dengan salah satu ibu yang namanya Bu Iin. Dia adalah pemasok terbesar untuk acara Pertemis 2023 yang bertempat di tempat ini. Kalau saudara masuk ke ruang sebelah, itu sudah dia cicil barang-barang itu semua. Dan dikatakan bahwa dia punya pabrik, saya nggak tahu pabrik apa. Tapi dia ngomong sama saya waktu kita makan di Makti kemarin, kita survei terakhir ke sana. Dia katakan begini, Pak Demi,
Kalau kita bisa lakukan sesuatu itu anugerah. Yang percaya katakan amin. Saudara, enggak semua orang percaya bisa berbuat sesuatu. Tidak semua orang Kristen, tidak semua pelayan Tuhan memiliki pikiran, pandangan seperti itu. Tapi dia katakan bahwa setelah saya menikmati kasih Tuhan, dia tidak berbicara tentang setelah dia jadi orang Kristen, tetapi saya menikmati kelahiran baru itu, maka saya dengan sendirinya ada sesuatu yang memerintahkan saya untuk siap berkorban. Dia tambah lagi, ternyata korban tanpa mengerti arti daripada korban itu juga sia-sia. Dia lanjutkan dan dia berkata begini. Hari-hari ini saya sedang diuji. Bagaimana keadilan itu harus diterapkan. Entah itu di rumah atau di pelayanan. Entah itu di tempat pekerjaan atau tugas-tugas gereja. Saudara bayangkan dia orang sibuk. Tetapi dia katakan sama Bu Win, kendaraan saya siap. Bahkan apa yang masih kurang, saya siap. Tetapi dia berbicara, intinya dia berbicara tentang keadilan. Apa itu keadilan? Sesuatu yang balance. Yang namanya keadilan itu beratnya sama. Ya, jadi 50 itu namanya balance. Sama rata. Tidak ada pilih kasih. Harus terjadi sebuah keadilan. Keadilan itu akan membentuk baju sirah untuk bisa menahan setiap tekanan, setiap panah-panah atau tombak yang akan menusuk kita dan kita akan mati, kalah. Dan kita tidak bisa mempertahankan kemenangan itu. Saya kemarin coba lihat ada beberapa tokoh Alkitab yang tersohor, itu yang melakukan sesuatu yang tidak adil. Saudara, di perjanjian lama siapa saja? Kira-kira siapa saja yang tidak adil? Bisa jelaskan sama saya? Esau dan siapa? Guru-guru sekolah minggu. Esau dan Yakub. Dikatakan apa saudara? Yakub itu disayang oleh mamanya. Esau orangnya suka keluar. Saya mau katakan kepada saudara, kalau di dalam rumah tangga sudah tidak ada keadilan, maka saudara jangan berpikir aman-aman saja. Akhirnya terjadi permusuhan antara Yakub dan Esau. Darah loh saudara. Kita berpikir aman-aman saja, tidak apa-apa. Saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai terjadi pilih kasih di dalam keluarga. Karena itu dampaknya akan dahsyat. Mungkin kita tidak lihat, tetapi nanti mereka yang kita pilih kasih, besok itu akan terjadi sesuatu yang akan menggoncang keluarga mereka. Siapa lagi? Yusuf dan saudara-saudaranya. Dikatakan bahwa ayahnya Yusuf siapa Bapak Ibu? Yakub kan? Ya. Dikatakan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf. Timbul cemburu pada saudara-saudara yang lain. Kita satu daging ya. Kita satu dari satu rahim. Kenapa terjadi sesuatu yang tidak mengenakan? Apa yang terjadi saudara? Timbul kebencian. Saudara coba lihat baik-baik ya. Jadi urutannya seperti ini. Pada saat kasih itu mulai terbagi, pada saat perhatian itu mulai terbagi, di mana saja? Saya mulai dari keluarga dulu. Maka yang pertama timbul itu akan terjadi kebencian. Yang berikut, kebencian itu akan membuat kita merencanakan sesuatu yang jahat. Dan sesuatu yang jahat itu akan membuat saya dan saudara menanggung akibatnya. Kapan mereka menanggung akibatnya? Kalau saudara baca dalam Kejadian, pada saat mereka kekurangan makanan, mereka ke Mesir. Begitu mereka melihat Yusuf
Begitu Yusuf memperkenalkan dirinya, ada ketakutan yang luar biasa. Saya baru berbicara dari hal jasmani. Jadi mari saudara, Tuhan rindu kemenangan itu akan terjadi pada saat ada balance antara keadilan itu, tidak ada saling memilih kasih satu dengan yang lain. Kalau saya berbicara tentang kasih itu ukurannya saya kasih contoh seperti ini. Ya, tidak harus sama, tetapi nyata. Contoh, kalau saya punya 2 anak, Stephen, terus kalau moro-moro mama melahirkan lagi gitu ya, 6 bulan lah taruhlah seperti itu. Ini contoh, tapi tidak mungkin. Itu ya. Nah kira-kira pemberian kita kepada Stephen dan adiknya yang baru 6 bulan itu sama enggak? Sama enggak? Kalau saudara bilang sama, saudara salah dalam keadilan. Enggak sama dong. Stephen minta mobil, kan harus adil kan? Adiknya 6 bulan juga harus dikasih mobil. Waduh, kalau saudara mau bunuh anak itu. Jadi bukan masalah pemberiannya, tetapi hakikat dari keadilan itu. Yang tahu siapa saudara? Kita sendiri kan? Yang tahu itu kita sendiri dengan Tuhan. Dalam pekerjaan juga seperti itu saudara. Dalam studimu. Kalau saudara tidak memiliki yang namanya keadilan, maka saudara akan kerja semaumu sendiri. Bolos, nyuri waktu, ambil kesempatan dalam kesempitan. Dan saudara akan lihat apa yang akan terjadi, karirmu tidak pernah meningkat. Kapan itu ada seseorang yang ngomong-ngomong sama saya, maaf saya tidak kasih tahu sebut nama, tetapi dia bertanya, wow, ya, saudara lihat kata wow, berarti ada sesuatu yang spektakuler. Saya bilang sama orang itu, ya, sekarang kamu lihat hasilnya. Hasilnya kamu lihat sekarang. Tapi kamu tahu enggak pengorbanan yang dia bayar beberapa puluh tahun yang lalu. Dia setia dari mulai bayaran kecil. Dia setia. Dia setia. Dia setia. Dan Tuhan berkata begini, pada saat Tuhan menemukan kesetiaan itu ada pada kita, maka dia katakan begini, aku akan terus mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Yang percaya katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Adil dalam tugasmu. Harus adil. Yang berikut, adil terhadap diri sendiri. Waktu, saudara juga harus perhitungkan itu. Apalagi usia. Kadang-kadang kita berkata untuk pekerjaan Tuhan, siap terjang kapanpun saja, tanpa memperhitungkan usia kita. Nanti kalau sakit, yang disalahkan siapa? Tuhan, saya melayani loh. Ya. Sudah tahu vertigo, saya ngalami itu. Jadi kalau begitu duduk lama, begitu bangun itu saya seperti, dan keseimbangan saya sekarang sudah enggak seperti dulu. Bangun tidur itu saya harus duduk dulu, mungkin sekitar 3 menit baru jalan. Kalau enggak mata gelap. Dan tadi pagi waktu saya habis mandi, itu keluar dari kamar mandi, tahu-tahu mata gelap dan handuk yang saya pegang itu jatuh. Mari kita adil terhadap diri sendiri. Kita melayani Tuhan itu bukan masalah jam terbangnya, tetapi melayani Tuhan itu berbicara tentang sebuah tanggung jawab yang saudara ambil lewat komitmen saudara, dan saudara tetap setia pada bidang yang Tuhan percayakan lewat gereja. Saudara lakukan itu sampai finish. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang keadilan itu, karena keadilan itu akan membentuk baju sirah, sehingga pada saat kita ditembak oleh senjata kuasa kegelapan, tidak mungkin mempan. Karena keadilan itu akan membungkus, membentuk sebuah baju sirah, dan itu akan menahan kita dari serangan-serangan, sehingga saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang mampu mempertahankan kemenangan itu. Anak-anak muda, kalian akan menjadi orang yang paling
hebat pada saat kalian mampu membagi waktu. Adil di dalam membagi waktu. Kadang-kadang kita terlalu entengkan. Pas aku senom. Apa saja saya lakukan. Saya mau bilang sama saudara begini, kemampuan kita tidak sama, tapi ada batasnya. Kadang-kadang semua mau diambil. Ini saya. Enggak bisa percaya orang lain. Kalau mempercayai orang lain itu katakan begini, gergeten aku. Wis dikongkon bolak-balik, kok ya bangga. Saya mau katakan kepada saudara, kita tidak bisa jadi Superman. Tuhan ciptakan kita bukan jadi Superman, tetapi Tuhan pakai kita dalam sebuah tim. Saling mengisi, saling membantu. Itu sebabnya sadar di mana posisi saya yang tepat. Kita bisa menjadi pemimpin, tetapi ada batasan-batasannya yang tidak boleh kita turun. Karena itu kita tidak jujur pada waktu kita, tenaga kita dan pikiran kita. Akhirnya terkuras, capek terus nesu. Kenapa? Karena semua mau diambil. Mari kita batasi itu saudara, harus adil dong. Ada orang-orang yang tidak bisa mempercayai orang lain. Dikasih tugas, tapi ngomong, aku kok ya enggak marem gitu. Kalau sudah kasih, kalau Tuhan percayakan kita, Tuhan bilang lakukan sesuai dengan apa yang engkau mau, maka Tuhan akan lakukan apa yang menjadi tugasnya Tuhan. Sekarang saya masuk ke rohani. Kenapa saya dan saudara sering terjungkel jatuh setia? Ya, rasa-rasanya kok saya sudah setia ya kok. Tapi kok keadaan saya seperti ini. Yang paling menonjol, saya mau katakan kepada saudara, masalah ekonomi. Saya tanya sama saudara jujur, jawab jujur. Tuhan itu adil enggak? Sekali lagi, Tuhan adil enggak? Dengar baik-baik. Ada banyak orang pada saat mereka jatuh, pada saat mereka gagal, mereka berkata begini, Tuhan enggak sering, betul enggak? Termasuk saya yang berbicara. Sering kali yang menjadi kambing hitam itu adalah tuh. Kenapa? Karena kita jadikan Tuhan seperti robot. Remote ada di tangan kita. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan harus manut loh karo aku. Kalau enggak tak pateni. Remote yang ada di tangan, kontrol itu. Nah akhirnya saya mau katakan kepada saudara seperti ini. Kita izinkan, kita kerja sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya mau katakan nanti saya akan kapan-kapan saya akan berbicara tentang keadilan Tuhan itu seperti apa. Salah satu contoh saja, Dia kasih hujan sama panas kepada orang percaya dan orang tidak percaya. Tuhan adil. Tetapi kadang-kadang Dia izinkan sesuatu terjadi untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Agar kita tidak fokus pada titik itu. Tuhan ingin iman kita semakin meningkat. Semakin meningkat. Lewat persoalan, lewat goncangan, lewat kegagalan itu. Di situ terletak keadilan Tuhan. Ingat bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu diperkirakan ya paling lama ya 40 hari ya atau taruhlah 2 bulan gitu ya. Tapi kenapa Tuhan membawa mereka berputar-putar 40 tahun? Karena Tuhan mendapati mereka belum siap. Amin. Jadi budak 350 tahun di Mesir, enggak gampang. Mentalnya masih budak. Langsung masuk ke tanah Kanaan. Kebanyakan orang gagal di situ. Setelah dia dipercaya mendapat posisi yang tinggi, maka karakter aslinya akan kelihatan. Itu sebabnya keadilan Tuhan terjadi pada bangsa Israel. Walaupun mereka bersungut-sungut, kenapa kami enggak dapat air?
Kenapa kami nggak dapat makan? Harus berputar-putar, di mara ketemu air tapi pahit rasanya. Ternyata di dalamnya Tuhan ingin saya dan saudara tahu, proses itu juga berbicara tentang keadilan Tuhan. Apa isinya? Dia ingin supaya kita jadi orang yang punya mental yang baik. Kita punya karakter seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kemenangan yang sudah kita dapat, yaitu kita harus berbaju sirahkan keadilan. Mari kita mau setia dalam pelayanan. Saya tidak bosan-bosan ingatkan kepada saudara, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan sekian lama ini jadi sia-sia. Ya. Saudara, mari kita mulai berhitung-hitung ya. Saya setia enggak sama Tuhan ya? Saya adil enggak sama Tuhan? Kalau untuk jasmani, saya habis-habisan. Kalau untuk Tuhan, Bapak Ibu, saya berharap pelayan Tuhan yang sudah taken kontrak istilahnya, kita sudah bikin janji awal tahun, pengurapan dan pengutusan awal tahun. Saya rindu saudara pegang itu, karena tadi Korintus mengatakan, berdiri teguh jangan goyah karena kamu tahu jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Luar biasa ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya apapun posisimu, entah saudara jemaat, saudara lakukan apa saja, lakukan itu dengan adil. Ingat, ya, untuk pekerjaan jasmani harus, kalau dipercaya harus bertanggung jawab. Tapi kalau berbicara tentang iman kita, keselamatan kita pun harus adil. Ya, harus balance, saudara. Ya. Pada saat Tuhan menemukan itu, maka saya mau bilang sama saudara, Tuhan yang akan mempromosikan kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan mengangkat kita. Dan saudara akan lihat sesuatu yang terjadi luar biasa. Tadi malam saya telepon ada 3 tamu yang akan hadir ke sini karena Ngelego dipercaya untuk penjemputan. Saya tanya dari Cilacap, Pak Yohanes, Bapak kapan datang? Dia bilang, saya sampai di Blitar hari Selasa jam 12. Ya, saya siap. Yang satu lagi, Pak Daud, dia ada di Solo. Panjenengan naik apa Pak? Matarmaja. Matarmaja. Sampai di Blitar jam piro Pak? Jam 1 pagi. Selasa pagi, ya. Terus dia katakan begini, aku wis pingin loh Pak Demi, aku ndelok video, aku pingin menikmati suasana Karanganyar. Saudara, saya sendiri tidak menyangka kalau saya dibawa Tuhan sampai hari ini, amin. Itu hanya karena anugerah. Itu sebabnya mari saudara, kita jangan tanya Tuhan kapan Tuhan angkat saya. Kalau kita memiliki pakai baju sirah, dibalut dengan keadilan, maka saya mau katakan kepada saudara, enten ono waktune, tunggu saatnya Tuhan akan promosikan kita. Kita akan naik dan orang akan berkata begini, wow. Amin. Anak-anak muda mari, Papa pengen lihat kalian besok itu berdiri tegap, kuat, ada baju sirah yang menahan serangan-serangan itu. Iya. Kapan saya akan berbicara tentang ketopong ya? Ketopong itu berbicara tentang masalah yang ada di sini. Yang kadang-kadang diputar-balikan oleh kuasa kegelapan itu membuat kita berpikir kalau saya enggak ngoyo, enggak iso. Tapi pagi ini saya akan kupas tentang ini dulu. Itu yang ketiga ya. Poin yang ketiga, kita masuk pada poin yang terakhir pagi ini sebelum kita berdoa. Yesaya 43 ayat yang ke-1. Coba Mbak Emma tolong baca. Yesaya 43 ayat yang pertama.
Yesaya pasal 43 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membuat engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Saya waktu baca ayat ini saya bangga. Saudara, siapa yang pengen jadi anak saya? Jujur, siapa yang pengen jadi anak saya? Pasti saudara akan berpikir 1000 kali, iya kan? Saya tanya yang berikut, siapa yang pengen jadi anaknya Pak Jokowi? Coba, siapa yang pengen? Mas Priyo? Ojo ngopusi loh. Pengen jadi anaknya Pak Jokowi? Kalau saya disuruh, apa seandainya ditawarkan? Gelem Pak. Mau. Karena apa? Berpengaruh saudara. Ya, ada daya tariknya, anaknya presiden ya. Bangga jadi anak presiden? Seandainya saudara ada pada posisi itu, bangga? Saya mau bilang sama saudara, saya baca ayat ini ya. Dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Poin yang keempat, dikatakan sadar kalau kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga tadi, kita harus memakai baju sirah keadilan. Berbicara tentang harus adil dalam segala waktu, setiap saat. Saudara bisa terjemahkan itu sendiri. Ya. Yang keempat, kapan kita bisa mempertahankan kemenangan itu? Pada saat kita menyadari bahwa saya dan saudara itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Pada saat kita sadari bahwa kita punya kepunyaan Tuhan, maka pasti yang pertama, pasti kita dibela. Amin. Nah pada saat kita tahu kita dibela, maka kita tidak akan pernah takut dengan ancaman apapun. Dia menyertai kita. Dia membentuk kita dari dalam rahim ibu kita, dia panggil nama kita sendiri dan dikatakan bahwa engkau kepunyaanku. Saudara berani ngambil barangnya orang, ada hukumnya. Indonesia punya hukum. Sertifikat, itu kalau tanda, itu adalah jaminan hukum bahwa memang pemiliknya betul-betul dia. Saya mau bilang sama saudara, sertifikat kita adalah Tuhan. Amin. Dia adalah milik kita. Jadi jangan sampai ada satu orang pun yang menjamah kita. Kenapa seringkali kita jatuh, kita gagal? Seringkali kita lemah, kita mundur. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Pada saat saya dan saudara mengerti dan tahu dengan jelas bahwa posisi kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Maka ayat Roma pasal yang ke-8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kapan Tuhan datang ya? Beberapa hari ini di video itu ada digegerkan di Australia, terus ada di Brasil. Saudara lihat video itu ada tahu-tahu burung keluar dari kewede gitu, terus tangan Tuhan, wajah Tuhan ada. Tapi pikir-pikir apa itu benar apa enggak? Kalau di Australia kemarin itu mereka kaget, jadi begitu ada mobil lewat mereka lihat ada sesuatu. Tuhan nampakkan diri. Apakah itu hanya permainan kamera? Kita enggak tahu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tanda-tandanya sudah dekat Tuhan Yesus hampir tiba. Betapa bahagianya kita pada saat
Tuhan datang, dia menemukan kita adalah orang-orang yang tetap mempertahankan kemenangan itu. Poin yang terakhir, kita bisa menang pada saat kita menyadari kita punya pembela yang agung. Kita punya Allah yang dahsyat yang selalu menyertai kita, membungkus kita. Dan kita tidak pernah kecewa. Kita tidak pernah merasa saya berjalan sendiri. Karena Tuhan yang memilih kita, Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Pada pagi ini kita akan pulang dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah kepunyaan, aku adalah kepunyaan-Mu. Ayat-ayat terakhir sebelum kita berdoa. Ayat 2 Mbak Emma. Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita akan pegang ayat ini dan kita bawa pulang. Jaminan bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Amin. Yang pertama, kalau kamu melalui air, laut, berbicara tentang apa? Derasnya, kuatnya, pengaruh, tantangan yang akan kita hadapi. Dia katakan apa? Engkau tidak hanyut. Yang paling luar biasa dikatakan engkau melewati api, tidak akan membakarmu. Panasnya persaingan yang sedang terjadi. Pada saat kita hadir di tengah-tengah itu, maka Tuhan berkata, jangan takut, kamu kepunyaanku. Api berbicara tentang apa? Berbicara panas. Ya, membuat kita rasanya kok tidak nyaman. Tuhan berkata, tidak akan menghanguskan kamu. Ada namanya apa? Ada pembelaan Tuhan. Ada perisai. Ya, perisai yang menangkis setiap serangan. Ada baju sirah yang Tuhan kasih kepada kita. Itu sebabnya mari kita akan terus belajar. Kalau ada kesempatan, mari kita mau belajar terus. Apa yang bisa saudara kerjakan? Hari Jumat kemarin saya umumkan, kita siapkan 4 mobil. Dan sampai hari ini belum ada berita sama sekali. Tapi saya bilang bahwa jemaat sini adalah jemaat yang siap melayani. Amin. Saya berpikir loh saudara, mobil itu kita luar biasa, apalagi hari Rabu besok itu ya. Rabu itu kita pagi sudah stay di hotel, lalu kita berangkat ke Kampung Coklat, dari Kampung Coklat ke Blitar Park, dari situ kita kembali lagi ke Kanigoro, di Mati kita makan, terus pulang ke hotel. Nah, saya pikir kalau pulang, sopirnya enggak bisa pulang, karena 4:30, jam 4 sudah ngangkut mereka ke sini. Setelah itu jam 8:30, jam 9, kita antar kembali mereka ke Blitar. Pagi-pagi Kamis kita jemput lagi, setelah itu kita hantar mereka ke terminal, ke stasiun. Saudara siap untuk melakukan itu? Siap untuk melakukan itu? Saya ketar-ketir. Tuhan, kok sopirnya dikei piro? Bensinnya kan oke. Tadi malam saya sudah minta izin sama Ibu Bendahara. Nanti persembahan yang pertama itu akan saya pakai. Seberapa yang Tuhan kasih, saya akan usahakan dan saya percaya yang siapkan benih itu Tuhan. Saya ingin jadi tuan rumah di mana mereka bisa menikmati sesuatu. Dan kalau saudara lakukan itu, saya percaya sumber berkat itu akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak perlu minta. Sebabnya saya yakin dan saya percaya saudara siap untuk mensukseskan acara Pertamis Raya 19-21 September. Apa yang bisa saudara kerjakan? Apa yang bisa saudara lakukan? Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita, menolong kita, dan memberkati kita.
Poin yang keempat, kita bisa menang pada saat kita sadar bahwa saya ini milik. Saudara tutup mata saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Katakan sama Tuhan, Tuhan, saya milik-Mu. Itu sebabnya saya siap untuk mempertahankan kemenangan yang sudah saya miliki, yang sudah saya dapat. Engkau adalah perisai. Engkau adalah keadilan itu. Pada saat kami adil dalam mengatur waktu untuk Tuhan, kami adil dengan Tuhan. Maka baju sirah itu akan kami terima. Kami tidak akan pernah menghindar dari persoalan itu, karena kami tahu kami milik Tuhan. Kami tidak mau menjadi jemaat yang kanak-kanak, tapi kami mau menjadi jemaat yang dewasa. Haleluya. Sementara itu saudara berdoa sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, selidiki aku. Dan biarlah Tuhan mendapati saudara sesuai dengan apa yang saudara ikrarkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Nanti satu saat saudara akan berkata begini, kok bisa ya saya seperti ini? Karena kita punya baju sirah yang dilapisi oleh keadilan itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku telah lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sementara musik pelan-pelan mengalunkan pujian ini, tangan saudara tetap ada di dada dan tanya sama diri kita sendiri, apakah saya masih setia? Apakah saya masih tetap ada pada komitmen saya? Apakah saya masih ada pada yang namanya pertahankan kemenangan itu? Atau saya sering jatuh Tuhan? Kalau saudara ada pada posisi itu, Tuhan berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada sepasang tangan yang siap, sedang terulur untuk menjangkau saudara. Posisi di mana saudara berada saat ini. Katakan, Tuhan, kuatkan saya. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihi-Mu Yesus. Bapak Joni akan maju ke depan untuk berdoa buat firman. Roh Kudus, terima kasih pagi hari ini Engkau semakin buat aku jatuh cinta kepadamu, karena Engkau tunjukkan bagaimana cara mengasihi kami, memeluk kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah ingatkan lagi siapa diri kami sebetulnya. Anak umat pilihanmu, DNA kami adalah DNA kekudusan, DNA kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami harus bersikap seperti apa sebagai anak-Mu. Berbaju sirah keadilan Tuhan. Bapa, kami tahu kami berjalan dengan siapa. Seperti yang Kau firmankan, Engkau akan menuntun dan melindungi kami. Saat kami berjalan di air, aku tidak hanyut. Saat kami berjalan di api, kami tidak akan kebakar. Oleh karena itu, dengan iman percaya kami katakan pagi hari ini, belalang pengerat, belalang pengikat, belalang perusak dalam bentuk apapun yang sudah mengantri untuk menyerang kehidupan kami, silakan datang karena kami tahu kami berjalan dengan siapa. Terima kasih untuk panggung yang sudah Kau siapkan buat kehidupan kami. Melalui keluarga, orang-orang tercinta, anak, suami, istri, lingkungan kami, pekerjaan kami. Kami sangat bersyukur dan pagi ini Engkau tegaskan kami harus adil di dalam setiap gelanggang panggung yang sudah Kau siapkan. Sekali lagi, Roh Kudus pimpin kami untuk kami menjadi berkat untuk semuanya itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami memberkati Bapak Gembala yang sudah Kau pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Diberkatilah kehidupannya, kesehatannya, keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih buat semua kegiatan yang kami lakukan hari ini. Doa kami, semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah melakukan apapun saja bentuk pengorbanan mereka. Sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi anak-anak mereka, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terpuji nama-Mu seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat acara program YouTube Tuhan Gereja ini, Tuhan berkati. Agar lewat tayangan YouTube banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak kami berdoa buat acara pertemuan raya yang akan dilakukan di tempat ini tanggal 19 sampai 21 mendatang. Tuhan tolong tamu-tamu baik dari NTT, baik dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Denpasar. Tuhan tolong jaga memberkati mereka.
Dan biarlah mereka boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami korbankan, tenaga, keuangan kami, harta kami, Tuhan akan balas dengan berlipat kali ganda. Seluruh rangkaian acara, Tuhan tolong, baik yang ada di Hotel Blitar, yang ada di tempat ini, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Sepanjang minggu acara ibadah, Tuhan juga tolong pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk jadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selesai semua, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sepanjang minggu ini kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang sudah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan menjadi milik kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.